Matahari masih bersinar, begitu juga dengan cerita perjalanan ini ketika di Kasepuhan Cipta Gelar. Kehidupan di Kasepuhan Cipta Gelar ini masih menjaga alur-alur adat istiadat yang diwariskan dari para leluhur-leluhur mereka. Seperti cara mereka memperlakukan padi yang menjadi makanan pokok untuk dikonsumsi setiap harinya. Di Kasepuhan Cipta Gelar, bahkan mereka pun membuat hamparan sawah-sawah yang sangat luas. Bahkan hingga membuat saluran irigasi untuk lahan-lahan pertanian yang mereka miliki. Lumbung-lumbung padi yang tersusun rapi berjajar membentuk formasi seperti benteng yang diletakkan lebih tinggi di areal permukiman. Bahkan ada lumbung yang paling tertua yang diberi nama Jimat. Di dalam lumbung padi yang bernama Jimat tersimpan ribuan ikat padi dan sekitar 175 bibit lokal yang dikembangkan selama 640 tahun yang lalu sampai saat ini. Di lumbung kita menabung, jika datang paceklik kita tak bingung. Ya, seperti inilah rasanya ketika berada di Kasepuhan di Cipta Gelar. Terlihat geografis yang berbukit-bukit dengan hamparan persawahan yang terlihat sepanjang mata memandang. Secara geografis, Kasepuhan Cipta Gelar memiliki 3 wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Lebak, Bogor, dan Sukabumi. Ketika saat ini udara di Kasepuhan di Cipta Gelar terasa sejuk sekali dengan panorama alam membentang di Gunung Halimun terlihat sangat luas sekali. Bahkan pemerintah Belanda sempat memberikan penghargaan dalam hal ekologi. Kasepuhan Cipta Gelar sangat bijak dalam mengelola lahan pertanian, yaitu menjaga keseimbangan dengan alam dan juga menggunakan pupuk organik. Budaya, kesenian adalah bagian dari Kasepuhan Cipta Gelar. Kesenian-kesenian tradisional khas Sunda yang pada umumnya sering dilakukan pertunjukan.
dan biasanya ketika ada acara-acara keadat istiadatan. Dan hal-hal itu semua pastinya sudah turun-temurun. Dan ada juga hal-hal yang menarik lainnya, yaitu bangunan-bangunan di Kasepuhan di Cipta Gelar ini, yaitu dari segi arsitektur. Bangunan-bangunan pemukiman di Kasepuhan Cipta Gelar ini banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari kayu dan mampu bertahan cukup lama. Dan kayu-kayu itu mudah didapatkannya. Pemukiman perkampungan Kasepuhan Cipta Gelar yang mereka huni dikelilingi oleh perbukitan yang terhampar luas dengan udaranya yang sangat sejuk. Rumah di Kasepuhan Cipta Gelar terdapat dua jenis, yaitu rumah abah dan rumah warga, sehingga bahkan rumah di Kasepuhan Cipta Gelar memiliki struktur yang unik, yaitu desain fleksibel sehingga bisa mengikuti gaya gerak seperti gempa bumi. Abah sebagai pemimpin adat menepati rumah cukup besar dan memiliki 4 bagian, yaitu rumah besar, dapur umum, rumah bambu, rumah tiang kelapa. Kehidupan bermasyarakat di Kasepuhan Cipta Gelar yang sangat terasa di dalam hal bergotong royong, juga di dalam menjalani roda pemerintahan yang ada di Kasepuhan ini, yang dipimpin oleh seorang abah. Walaupun waktu dan hari terus berganti, sistem ketradisian yang ada tetap terus terjaga dan tak akan pernah hilang oleh zaman. Ingat tosan jalinan wayu putra mayakini tetep bakal jadi raja isakabe, raja bakal jadi pemimpin isakabe, pemimpin. Ayo jimat tapi mana yang cukup tapi nah istri karma dajan.